Sebelum mulai, gue pengen bikin peringatan dulu buat orang-orang yang gak tahan sama cerita-cerita yang menjijikan. Lebih baik kalian skip aja sampai cerita ini selesai, oke? Nah, jadi ceritanya gini. Tahun 2001 di Jerman ada sebuah pengumuman di internet yang sangat menggemparkan. Beritanya itu dikeluarin oleh seorang pria yang namanya Armin Meiwes. Dia mengundang lelaki usia 21 sampai 30 untuk datang ke rumahnya. Buat apa? Buat disantap hidup-hidup. Jadi Armin ini ternyata seorang kanibal ya. Dia publikasi iklan itu di internet dan ternyata ratusan orang daftar. Tapi banyakan itu bercanda ya, buat ngetes doang apakah si Armin ini serius atau enggak. Nah, mengagetkannya ada satu orang yang beneran serius, yang akhirnya datang beneran ke rumah Armin dan melayani keinginannya Armin untuk memakannya hidup-hidup. Orang ini namanya Bernd Brandes. Armin dan Bernd akhirnya ketemu tanggal 9 Maret 2001 dan merekam semua kejadiannya lewat video. Tujuannya biar publik tahu bahwa Bernd bersedia dimakan hidup-hidup dengan keinginannya sendiri, by consent. Yang kemudian terjadi, Armin pertama-tama memotong alat vital Bernd dan memakannya. Lalu, melalui luka yang terbuka itu, Bernd dibiarkan tiduran di bathtub dan darahnya mengucur sampai dia mati. Setelah itu, Armin menggantung jasad Bernd dan mengonsumsinya secara berkala selama 10 bulan. Akhirnya Armin juga dihukum atas perlakuannya, tapi melalui kisah yang sangat aneh ini, kita mungkin bisa berefleksi. Kenapa cerita tadi itu terkesan salah ya buat kita? Padahal Bernd kan mengajukan dirinya secara sukarela, jadi sebenarnya nggak ada yang dirugikan dong, ya kan? Bukan pembunuhan, karena masing-masing menghendaki kejadian tersebut. Hari ini kita akan membahas sebuah fondasi moral yang disebut dengan sanctity atau kesucian, yang bisa menjelaskan kenapa kita bisa merasa jijik dan perasaan itu menjadi dasar menilai benar atau salah terhadap sebuah fenomena di sekitar kita. Mari kita mulai dengan mengenali fenomena sanctity atau kesucian di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Dulu kan gue pas kiblat, terus seingat gue ada tata cara bagaimana lo merawat bendera kan, dan menyimpannya pun, bahkan bendera yang boleh dikibarkan tuh apa, yang kayak gimana, dan gak boleh robek dan sebagainya. Setahu gue nggak boleh sih, kalau nggak tahu ya, gue nggak hafal juga undang-undangnya, tapi kayaknya nggak boleh. Iya nggak boleh sebenarnya ya, iya. Secara moral dong. Menurut lo tapi ya? Menurut gua, seandainya itu memang spesifikasi bendera dan bendera harusnya memang dikibarkan, kayaknya nggak patut deh. Karena menurut gua pasti banyak banget kaos kutangnya dia yang nggak kepake buat lap, gitu. Dibandingkan dengan itu kan bisa disimpan mungkin. Kalau nggak salah itu udah diatur undang-undang, tapi gue juga nggak inget undang-undangnya tuh sebenarnya ada memang yang diperbolehkan spesifiknya tuh apa dan tidaknya apa. Cuma kayaknya tuh seinget gue tuh enggak. Emang di rumah dia nggak ada lap lain? Bingung sih. Karena bendera itu kan simbol ya, kayak simbol harus kayak sebuah representasi yang disakralkan. Ya nggak sih, tapi tidak benar. Karena emang dari awalnya kan itu juga bendera negara kan. Kayaknya emang udah ada aturan sendiri deh kalau bendera negara tuh dilarang dijadiin apa-apa segala macam. Gue juga nggak hafal. Jadi apalagi ini kan dirusak secara sengaja. Dijadikan apa, lap tadi? Ya lap ya. Ya dijadikan lap. Jadi menurut gue tindakan tersebut tidak benar.
orang-orang pada tahu. Enggak, tidak ada saksi yang melihat sama sekali. Cuma dia doang yang tahu. Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Heeh. Kalau gue sih bilangnya nggak apa-apa karena nggak ada yang lihat juga. Terus ya nggak dipakai lagi daripada dia kehilangan fungsi gitu. Sebenarnya kan simbol itu, simbol dari kenegaraannya yang direpresentasikan oleh bendera itu kan cuman ada di pikiran masing-masing ya. Kayak it's just, itu kan sebenarnya cuman kain. Tapi karena dia diangkut di atas, dia dikasih warna tertentu, pokoknya diberikan idea oleh pikiran kita gitu, oleh manusia, jadi dia sakral. Tapi kan sebenarnya it's just kain gitu kan, itu hanya kain. Jadi sebagaimana kain, kalau misalnya udah nggak digunakan, kalau misalnya fungsi awalnya udah nggak, dia nggak bisa nge-serve fungsi awalnya, ya dia bisa pakai fungsi yang kedua yang lain gitu. Nggak apa-apa sih dijadiin kenlap. Ya, maksudnya salah atau bener sebenarnya balik lagi ke individunya masing-masing. Cuma kalau gue, karena gue cukup parnoan orangnya, meskipun nggak ada, cuma kayak ada feeling guilty-nya aja sih. Cuma ya nggak tahu orang-orang gimana merasanya. Cuma kalau gue mungkin ada guilt-nya di situ. Karena emang tidak ada saksinya, tapi secara moral, opini pribadi gue tidak benar. Oke. Kalau misalnya dipotongnya menurut gue putih aja atau merah aja dan tidak menjadikan identitas bendera, itu baru mungkin bisa kali ya. Ditangkap nih gue habis ini. Tapi ya juga sih. Potongnya rapi ya. Mungkin potongnya rapi ya. Jadi lap dulu kamar mandi. Bingung juga ya. Ada perasaan nggak apa-apa juga, tapi sebagian lainnya harusnya juga nggak boleh karena bendera negara, udah itu aja sih. Nggak tahu ya, mungkin kayak gitu ya. Karena nggak sopan aja sih Nggak sopan sama saya. sama leluhur kita. Arwah-arwah leluhur kita tidak senang. Kan nggak ada yang melihat, tidak ada saksi yang melihat sama sekali. Leluhur juga nggak bakal lihat. Kan? Hei, Allah melihat. Berarti maksud lu dosa kalau jadiin bendera buat. Nggak dosa sih. Tapi gimana? Iya juga ya. Salah. Menurut gua tidak, secara moral menurut gua tidak baik aja. Tidak baik. Tidak baik, tidak benar. Tidak benar, Tidak salah. benar, tidak salah. Karena bangsa yang besar apa coba? Mungkin lo melapnya pakai jas merah ya. Iya, jangan sekali-kali merupakan sejarah. Karena nanyanya moralnya gue salah. Tapi kalau moralnya Pak Alfred mungkin benar gitu. Jadi Salah lah. Masa lu suka dengan hewan peliharaan? Pendapat gue sih nggak apa-apa ya, sah-sah aja. Menurut gua nggak apa-apa. Karena mereka udah yakin itu nggak apa-apa. Mungkin mereka tumbuh di masyarakat yang memang menerima kalau makan anjing nggak apa-apa gitu. So it's okay kalau it's good for them gitu, don't do any harm juga nggak apa-apa. Toh mereka merasa nggak apa-apa. Kalau misalnya mereka emang sedekat itu hubungannya sama anjingnya, ya mereka mungkin bakal nggak mau sih. Tapi kan toh mereka mau. I think it's okay, it's on them. Iya, karena udah lu bilang udah lumrah tadi kan. Artinya dalam hidupnya dia udah biasa makan daging anjing juga gitu. Tapi biasanya bukan makan peliharaan sendiri. Iya betul. Tapi gue nggak tahu ya, mungkin gue nggak punya pengalaman punya peliharaan terus gue makan sih. Nggak tega aja kalau gue sih. Sesuai moral kayaknya. Nggak tahu. Anjingnya nanti berpikir apa di surga? Pertama itu makan bangkai ya. Makan bangkai kalau di gua nggak boleh. Oke. Ya kan? Nggak tahu di lu boleh atau enggak. Ya. Nggak semestinya makan anjing peliharaan sendiri walaupun kayak mereka udah biasa makan anjing dan itu lezat. Tapi kalau si Pak Alfred makan daging anjing biasa bukan peliharaan. Itu boleh-boleh aja kan Alfred. Makan anjing gua nggak tahu boleh atau nggak, di Cina makan anjing. ya,
Karena kalau di persepsi gue, makan daging yang hewan-hewan peliharaan tuh cukup menyalahi moral kalau gue. Tapi kalau Pak Alfred mungkin enggak, jadi gue juga nggak bisa menyalahkan mereka karena itu beliefnya mereka. Kalau lu punya ikan terus lu santap peliharaan ikannya? Enggak sih, enggak dan enggak mungkin juga. Oh. Ya dan gue nggak pernah, maksudnya kayak, berarti, jadi pertanyaan apa tadi? Oh iya sih, iya. Gue emang nggak pernah punya peliharaan yang beneran gue sayang gitu sih. Makanya kayaknya atas faktor itu bisa jadi mungkin perbuatan memakan daging anjing peliharaannya kurang benar. Tapi boleh. Kurang benar tapi boleh. Itu tadi, karena itu part of your family gitu. Iya, masa lo makan keluarga sendiri kan? Jangan makan bangkai lah. Itu udah salah aja nih gua makan bangkai ya. Kalau anjingnya sendiri ya janganlah. Berarti bukan karena bangkainya dong? Bisa. Sebenarnya kalau ikan, gue nggak bisa bilang menyalahi moral atau enggak, cuma gue secara pribadi pun nggak bakal makan ikan peliharaan gue sendiri gitu. Karena ada pilihan lain. Oke, karena ada pilihan lain. Iya, karena ikan gitu. Oke. Ada sumber protein lain di dunia ini. Oke. Berarti karena ada pilihan lain atau karena lu sayang sama peliharaan gitu? Iya itu juga, tapi kayak lebih banyak porsi bahwa kan ada pilihan lain, kenapa harus ikan itu gitu. Kalau gue sih kayaknya nggak masuk ke dalam pikiran gue aja gitu. Misalnya ikan peliharaan, kan gue nggak akan makan ikan peliharaan gue. Iya. Meskipun dia ikan mas. Iya betul, karena ada kasih sayang tadi di situ. Tapi balik lagi, kalau emang udah dianggap cuma anjing aja, ya udah silakan aja. Tapi maksudnya faktanya bahwasanya itu anjing peliharaan yang mereka makan tapi mereka mau tuh menurut gue nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ternyata mereka ada variabel kayak, oh ternyata kalau dengan makan bangkai anjing lo bisa sakit gitu, penyakit ini, kalau misalnya mereka, kalau memang ada faktanya kayak gitu dan mereka being ignorant, gue nggak suka. Maksudnya jangan kayak misalnya ada orang kayak sekarang udah tahu ada coronavirus tapi mereka being denial gitu, kayak gue nggak mau pakai masker gitu, itu salah gitu. Ya nggak, misalnya I think kan nggak apa-apa, terserah dia mau pakai masker apa enggak. Cuman kan sekarang udah ada fakta kalau lo nggak pakai masker bahaya. Kalau menurut lo gimana? Makan anjing peliharaan lo sendiri, rasanya kira-kira gimana ya? Kalau lo merasa di rumah pas dengerin cerita tersebut kayak jijik gimana gitu, berarti satu fondasi moral dalam moralitas lo telah aktif, yaitu sanctity atau kesucian. Sanctity atau kesucian ini bikin kita merasa jijik sama suatu hal, yang akhirnya kita menilai suatu hal itu salah karena kita nggak nyaman sama sesuatu hal tersebut. Kalau mau diselidiki kenapa kita punya dorongan kayak gitu, ini karena orang-orang zaman dulu yang punya kepekaan terhadap hal-hal yang nggak bisa didekati, nggak bisa dimakan, nggak bisa diajak berinteraksi, itu adalah orang-orang yang lebih bertahan dari ancaman kayak bakteri, virus, patogen di zaman dulu gitu. Jadinya orang-orang yang kayak gitu, orang-orang yang punya kesempatan bertahan hidup yang lebih tinggi. Akhirnya kita sebagai keturunannya punya potensi sanctity atau kesucian tersebut, yaitu kita menganggap benar apa yang suci dan menganggap salah apa yang menjijikkan, alias yang kotor atau yang bernoda atau ya semisalnya lah gitu. Jadinya nggak salah kalau misalnya kita merasa kayaknya ada yang salah dengan ide makan anjing peliharaan sendiri gitu. Walaupun sebenarnya ada logika buat ngebela itu kan, tapi kayaknya kok ada yang kurang pas gitu, kurang srek. Itu adalah pertanda bahwa sanctity atau kesucian tadi lagi aktif dalam moralitas kita. Nah, selain hal-hal yang menjijikkan secara harfiah, secara literal gitu, kita juga bisa loh jijik dengan hal-hal yang sifatnya lebih kiasan atau konotatif ya. Kita bisa
merasa dalam tanda kutip jijik terhadap orang-orang yang ada di luar kelompok kita, orang-orang yang tidak sama kelompoknya dengan kita. Misalnya kita jadi kurang suka, kurang nyaman deket-deket sama imigran, misalnya dengan orang-orang teman-teman kita dari Indonesia Timur misalnya, yang ceritanya banyak banget mereka didiskriminasi di Pulau Jawa. Itu bisa dijelaskan karena kita punya dorongan buat nggak terlalu nyaman sama orang di luar kelompok kita. Karena kalau zaman dulu banget, orang yang di luar kelompok kita kan bisa menyebabkan ancaman terhadap diri kita. Jadinya kita nggak bisa bertahan hidup. Kesimpulannya, melalui sanctity atau kesucian ini, kita menghargai apapun yang suci. Kayak agama, tempat sakral, ritual, dan segala macamnya. Dan kita menjauhi apa-apa yang tidak suci, yang menjijikan. Fungsinya supaya kita bisa lebih jeli dalam bertahan hidup, menjauhi apa yang bisa mengancam kelangsungan hidup kita. Oke, sekarang giliran lo. Lo punya pengalaman nggak menghargai sesuatu karena dia suci atau keramat atau sakral, dan lo menjauhi sesuatu karena lo merasa itu menjijikan atau kotor atau geli gitu ya. Jadi coba ya tulisin di kolom komentar. Nah, sanctity atau kesucian ini adalah salah satu bagian dari 6 fondasi moral yang kita juga bahas di video-video yang lain. Jadi kalau mau belajar lebih lanjut, coba cek video-video tersebut ya. Bye-bye. Iya,